Pembahasan soal TPS UTBK 2019, pengetahuan kuantitatif tentang permutasi. Soal yang pertama, bilangan bulat 6 angka yang lebih kecil daripada 200.000 dan dapat dibentuk dari semua angka 1, 2, 4, 5, dan 6 dengan angka 1 muncul tepat 2 kali, ada sebanyak. Nah, biar mudah menganalisa, kita buat 6 kotak kosong sesuai dengan pertanyaannya. Nah, sekarang secara logika, 6 angka yang lebih kecil dari 200.000 itu pasti yang pertamanya atau angka pertamanya 1. Sedangkan kalau angka pertamanya 2, ya hasilnya pasti lebih besar daripada 200.000. Apalagi yang 4, 5, dan 6. Nah, jadi kotak kosong yang pertama ini diisi dengan angka 1. Kemudian 5 kotak kosong lainnya diisi dengan yang angka ini, 1, 2, 4, 5, dan 6. Angka 1 masuk lagi karena ada keterangan angka 1 muncul tepat 2 kali. Nah, sekarang kita lihat angka yang tersedia ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi N-nya sama dengan 5. Nah, kemudian kotak kosongnya ada 5. Nah, maka K-nya sama dengan 5. Nah, selanjutnya cara menghitung banyak angka yang lebih kecil daripada 200.000 kita menggunakan rumus permutasi. Rumus permutasi seperti ini, NPK sama dengan N faktorial dibagi N dikurang K faktorial. Lalu kita masukkan angka-angkanya. Jadi 5P5 sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurang 5 faktorial. Nah, ini diuraikan 5 faktorial, 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, kali 1. 5 dikurang 5, 0, 0 faktorial 1. Nah, ini kita kalikan 5 kali 4, 20, dikali 3, 60, dikali 2, 120, dikali 1, 120. Jadi hasilnya 120. Jadi soal ini jawabannya adalah C. Soal yang kedua. Bilangan ganjil 7 angka yang dapat dibentuk dari semua angka 1, 2, 4, dan 8 selain 1 muncul tepat 2 kali sebanyak. Nah, di sini kita buat 7 kotak kosong. Nah, sekarang yang diminta itu kan bilangan ganjil 7 angka. Nah, secara logika supaya terbentuk bilangan ganjil maka angka terakhirnya harus ganjil. Di antara keempat bilangan ini yang ganjil itu kan cuma 1, yaitu 1. Nah, jadi yang terakhir adalah 1. 6 kotak kosong lainnya diisi oleh angka 2, 4, dan 8. 1 tidak muncul lagi karena ada keterangan selain 1 muncul tepat 2 kali. Artinya 1 hanya muncul 1 kali, yaitu di sini. Nah, contoh polanya seperti ini. Jadi 2, 2, 4, 4, 8, 8. Ini hanya salah satu contoh bilangannya. Nah, kita lihat 2 ada yang sama, yaitu yang ini. 4 juga ada yang sama, 8 juga ada yang sama. Artinya di sini kita menggunakan permutasi dengan unsur ada yang sama. Nah, sekarang kotak yang kosong jumlahnya ada 6, jadi N-nya sama dengan 6. Lalu yang 2 muncul 2 kali, jadi N1 sama dengan 2. Yang 4 juga muncul 2 kali, N2 sama dengan 2. 8 muncul 2 kali, N3 sama dengan 2. Nah, kemudian kita menggunakan rumus permutasi dengan unsur ada yang sama. Seperti ini rumusnya. NP, N1, N2, N3 sama dengan N faktorial dibagi N1 dikali N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali N3 faktorial. Lalu kita masukkan angka-angkanya. Jadi sama dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, ini kalau diuraikan seperti ini. 6 faktorial, 6 dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, kali 1. 2 faktorial, 2 kali 1. Nah, kita lihat, ini kan 2, 2, 2. 2 dikali 2, dikali 2, 8. 4 dikali 2 juga 8, artinya bisa dicoret. Jadi 4, 2 dicoret dengan yang bawah. Jadi sisanya tinggal 6 dikali 5, 30, dikali 3, 90, kali 1, 90. Jadi hasilnya 90. Jadi soal ini jawabannya adalah D. Soal yang ketiga, bilangan 5 angka yang dapat dibentuk dari 2, 4, dan 8
dengan angka 4 dan 8 yang muncul tepat 2 kali ada sebanyak. Nah, pada soal ini di sini ada 5 angka, artinya menyatakan n-nya, n sama dengan 5. Nah lalu 4 muncul 2 kali, artinya n1 sama dengan 2, dan 8 muncul 2 kali, artinya n2 juga sama dengan 2. Lalu cara menyelesaikannya sama seperti nomor 2, kita menggunakan rumus permutasi dengan unsur ada yang sama. Jadi n, p, n1, n2 sama dengan n faktorial dibagi n1 faktorial dikali n2 faktorial. Lalu kita masukkan angka-angkanya. Jadi 5 p 2,2 sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah ini kalau diuraikan 5 faktorial 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah ini 2 faktorial 2 kali 1 2 kali 1 2 kali 2 4. Nah yang di atas juga ada 4 artinya bisa coret. Jadi 4 dicoret, yang bawah coret. Jadi sisa 5 dikali 3 15 kali 2 30 dikali 1 30. Jadi hasilnya sama dengan 30. Jadi soal ini jawabannya adalah B. Soal yang keempat, dari angka 2, 4, 5, 6, 8, 9 akan dibentuk bilangan ganjil terdiri dari 3 digit berbeda. Banyaknya bilangan yang terbentuk yang nilainya kurang dari 500. Nah sekarang secara logika nilai yang kurang dari 500 itu pasti awalnya 2 dan 4. Nah kemudian supaya terbentuk bilangan ganjil itu artinya angka terakhirnya juga ganjil. Nah di antara ke-6 angka ini yang ganjil 5 dan 9. Nah jadi kalau dibuat pola seperti ini. Jadi yang awal 2 dan 4, yang akhir 5 dan 9. Jadi kalau yang pertama 2, yang terakhirnya 5. Kemudian 2, yang terakhirnya 9. Yang pertama 4, yang terakhir 5. Ini 4, yang terakhir 9. Nah sekarang tiap baris ini kan 2 angka sudah diambil. Artinya nanti angka yang tersisa tinggal 4. Kan di sini jumlah totalnya ada 6, diambil 2. Artinya sisanya 4. Jadi nanti n-nya sama dengan 4. Nah kemudian tiap baris itu kan yang kosong cuma 1. Artinya k-nya sama dengan 1. Nah kemudian kita menggunakan rumus permutasi biasa. Jadi npk sama dengan n faktorial dibagi n dikurang k faktorial. Lalu kita masukkan angka-angkanya. Hasilnya seperti ini. 4T1 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurang 1 faktorial. Hasilnya 64 faktorial itu kan 4 dikali 3 faktorial. 4 dikurang 1, 3 faktorial. Nah ini habis. Sisa 4. Jadi sama dengan 4. Ini adalah banyak bilangan untuk baris yang pertama. Nah sekarang pada pola ini kan ada 4 baris. Artinya jumlah totalnya ya tinggal dikali saja. Jadi 4 dikali 4 sama dengan 16. Jadi soal ini jawabannya adalah E.